Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwan dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perkenannya pada kesempatan sore hari ini kita dapat melanjutkan kembali rangkaian kajian rutin kita. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kepada kita semua keikhlasan, memberikan keistiqomahan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat, kemudian wajibatu as-salat, kemudian hari ini kita akan lihat yang berikutnya sunanu as-salat, sunnah-sunnah salat. Kita lanjutkan. Qala al-muallifu, berkata muallif Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, wal baqi sunanu aqwalin wa af'alin mukmilin lis-salati. Dan sisanya, sisa dari amalan-amalan ataupun ucapan-ucapan dari yang belum disebutkan ini, sunanu aqwalin wa af'alin, adalah sunnah yang berupa ucapan ataupun sunnah yang berupa perbuatan mukmilin lis salati, sebagai penyempurna dari salat. Karena termasuk sunnah, maka la tubtilus salatu bitarkiha amdan. Jika seseorang meninggalkannya dengan sengaja, maka salatnya tidak batal. Sifatnya sebagai mukmilin, ya, lis-shalah, sebagai penyempurna dari salat. Dalilnya adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada orang yang keliru dalam salatnya. Hadis al-musi li salati, orang yang keliru ketika salatnya, yang ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disuruh mengulangi salatnya 3 kali. Beliau menyebutkan di situ rukun dan wajiban salat dan tidak menyebutkan sunnah-sunnah salat. Nah, sehingga ini
menjadi dalil dari para ulama menjelaskan inilah dalil bahwa hal itu adalah sunnah-sunnah salat sebagai penyempurna salat. Dan hendaknya kita semua memperhatikan hal ini, meskipun secara hukumnya sunnah ditinggalkan tidak membatalkan salat, tetapi hal itu apa? Mengurangi kesempurnaan salat. Dan tentunya akan berbeda ketika seseorang menjalankan sunnah salat dengan orang yang tidak menjalankan sunnah salat. Ya, sehingga ketika seorang menjalankan sunanu as-salat, sunnah-sunnah salat, hal ini akan menambah kesempurnaan salat dan menambah pahala yang akan dia terima. Nah, di antara sunnah salat qauliyah, sekarang kita lihat yang sunnah qauliyah. Karena di situ penulis Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan sunnanu aqwalin, sunnah aqwal wa af'al. Sunnah ada yang berupa ucapan dan sunnah yang berupa perbuatan. Sekarang kita lihat sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ketika salat. Sunnah berupa ucapan. Apa saja yang pertama? Mari kita uncai. Perlu dicatat. Yang pertama, doaul istiftah. Doa istiftah. Kemudian yang kedua, al-isti'adzah wal basmalah. Yang kedua yaitu al-isti'adzah, membaca ta'awud dan membaca basmalah. Ya, membaca ta'awud dan membaca basmalah. Keduanya ini bukan khusus ketika sholat saja, tetapi disyariatkan dibaca untuk permulaan ketika membaca Al-Quran, ya, sebelum membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ya, ta'awud dan basmalah. Kemudian yang ketiga, sunnah qauliyah yang ketiga, at-ta'min, ya, bacaan amin. Kemudian yang keempat, qira'atus surah au ba'dis surah fi kulli rak'atin minar rak'atainil ulayaini, yaitu bacaan surat selain surat Al-Fatihah, satu surat atau beberapa surat pada 2 rakaat pertama. Kalau rakaat ketiga dan keempat baca surat boleh apa tidak? Baca surat selain Al-Fatihah. Mungkin kadang lupa baca. Gimana? Tidak mengapa. Nah, terkadang ada yang lupa, ya. Ya. Penulis di sini menjelaskan ahyanan. Jadi kadang dibolehkan baca di rakaat ketiga dan keempat. Jadi kalau ada yang lupa, ya tidak mengapa. Karena lupa ini rakaat kepiro, kemudian membaca tidak sengaja membaca, lupa. Yang sengaja saja tidak mengapa. Tapi hendaknya bukan menjadi apa? Kebiasaan. Kemudian yang kelima, sunnah qauliyah yang kelima, takbiratul intiqal. Takbir intiqal. Ini satu pendapat, ya. Kemudian yang berikutnya adzikru fi ruku' was sujud. Yang keenam,
Zikir ketika rukuk dan sujud. Kemudian yang ketujuh, bacaan tasmi' wa tahmid. Bacaan tasmi' sami'allahu liman hamidah, kemudian rabbana walakal hamdu. Bacaan sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu. Kemudian yang berikutnya, ad-du'a baina sajdataini wa fit tasyahhud. Yang kedelapan, doa ketika duduk di antara dua sujud. Ya, demikian pula doa ketika tasyahhud. Ya, kedelapan ini termasuk apa? Doa ketika tasyahhud. Kan setelah tasyahud ada doa kan, nah, diperintahkan untuk berdoa, itu sunnah. Kemudian yang kesembilan, as-salatu ala nabi, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fit tasyahud, ketika tasyahud. Kemudian yang ke-10, at-taslimah ats-tsaniyah, salam yang kedua. Salam yang kedua. Salam yang pertama ruknun, kemudian salam yang kedua sunnah. Kemudian yang berikutnya was-sunnanu fi'liyah. Sekarang sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah yang pertama, raf'ul yadaini li takbiratil ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, war ruku, kemudian ketika ruku, wa raf'i minhu, kemudian ketika apa? I'tidal, wal qiyamu minat tasyahudil awal, dan ketika bangkit dari tasyahud pertama. Ya. Ketika kapan? Ketika mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, kemudian ketika mau ruku, kemudian ketika mau i'tidal, kemudian ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, itu hukumnya sunnah. Mengangkat tangannya hukumnya sunnah. Kemudian sunnah fi'liyah yang kedua, wad'ul yadaini ala sadri, meletakkan tangan di atas dada. Nah, ini hukumnya sunnah. Sehingga ketika terjadi perbedaan, kita mengenal ada beberapa perbedaan ya. Meletakkan tangan ada yang di dada, kemudian di atas perut sedikit, kemudian di perut ala surah pada pusar, kemudian di atasnya, kemudian di dada ya. Tetapi di antara perbedaan ini kita pilih mana yang mendekati kepada dalil, lebih mendekati kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita milih apa? Di dada ala sadri yang sudah kita sebutkan. Kalaupun ada orang yang milih di atas itu dengan berdalil dan sebagainya, silakan. Ini perkara yang sunnah. Tapi kita cari mana yang mendekati yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengaku ahlus sunnah wal jamaah, cari mana yang mencocoki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mana yang mantap.
mana yang kita mantepi dari dalil-dalil itu, ya, sehingga niatan kita itu untuk mengikuti Nabi, bukan mengikuti pendapat fulan dan fulan, ya, kelompok fulan dan kelompok fulan, ya, organisasi ini tidak, tapi mengikuti apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terjebak kepada ta'assub madhab atau ta'assub person, ya. Tetapi apa? Kita cari dalilnya yang lebih mendekati kepada kebenaran, ya. Dengan kita belajar tahu, oh ini saya ini mengatakan ini lebih kuat, ya kita ikuti, ya. Demikian. Kalau orang mau milih beda, ya monggo, nggak apa-apa. Tawasul kita apa namanya, dadanya dibuka, dijembarke, ya, kita menerima hal tersebut dan tidak menjadikan ajang perdebatan. Kemudian yang berikutnya, al-jahru fima yajharu bihi wal israr fima yusirru bihi. Yang berikutnya yaitu mengeraskan bacaan ketika dikeraskan atau melirihkan bacaan. Mengeraskan atau melirihkan bacaan ketika hal tersebut harus dilakukan. Misalnya rakaat pertama dan rakaat kedua pada sholat jahriyah itu dibaca jahar, itu kita baca jahar. Kemudian ketika rakaat ketiga dan keempat pada sholat jahriyah dibaca sir, atau pada sholat yang sir kita baca sir. Lalu kalau ada orang yang bacanya jahar, bagaimana? Bagaimana, saudara, sholatnya? Ya tidak mengapa, ya kan. Ini duhur malah dibaca seru misalnya. Mungkin lali artinya maghrib gitu, ya, ya. Mungkin nanti setelah itu kaget, ini duhur padang kok tak seru gitu. Soalnya saya pernah gitu, sholat asar tak seru gitu. Oh iya asar ini, ya lupa saja, nggak mengapa. Itu al-jahru wal israr itu termasuk sunnah fi'liyah. Kemudian sunnah yang berikutnya tartilul qiraah. Tartilul qiraah, membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tartil. Huruf diberikan sesuai dengan haknya, ya, tajwidnya diperhatikan. Kemudian berhenti pada akhir ayat, ya. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan bagaimana bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berhenti pada akhir ayat, tidak Al-Fatihah satu nafas misalnya, ya, tapi satu ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baru lanjut Ar-Rahmanir-Rahim, ya. Dalam kaset atau sautiyah saya Albani, beliau pernah menyampaikan bagaimana bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau contohkan ketika membaca apa? Al-Fatihah, kemudian ketika membaca surat. Kemudian sunnah yang berikutnya at-takhfif wa tatwil fil qiraah ala ma taqaddam. Meringankan atau memanjangkan bacaan. Meringankan atau memanjangkan bacaan. Kapan seorang meringankan, kapan seorang memanjangkan bacaan? Nah, itu apa namanya, pemilihan seperti ini itu termasuk sunnah.
Misalnya sholat yang biasa dipanjangkan Nabi dia panjangkan, atau dia mendengar sesuatu atau terjadi sesuatu dia meringankan, maka itu termasuk apa? Perkara sunnah. Kemudian yang berikutnya qabdu ar-rukbataini bil yadaini, memegang dua lutut dengan kedua tangan, memegang lutut dengan kedua tangan ketika rukuk, memegang lutut dengan kedua tangan ketika rukuk. Itu yang dilakukan oleh Nabi demikian. Ya. Terus kalau ada orang yang megang pahanya atau di bawahnya, ya kalau secara sekian tidak batal salatnya, ya kan? Tetapi apa? Khilafu sunnah. Ya, tidak mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah yang berikutnya, al-bada'atu biwad'il yadaini qabla rukbataini fis sujudi, memulai dengan meletakkan kedua tangan sebelum lutut ketika sujud. Memulai dengan meletakkan kedua tangan sebelum lutut ketika sujud. Dan ini sudah kita jelaskan juga tentang perbedaan pendapat di dalam hal ini. Itu semua termasuk perkara apa? Sunnah. Kemudian yang kesembilan, sunnah yang kesembilan itu yaitu posisi ketika sujud. Apa? Ja'lur ra'si bainal kaffaini fi sujud. Jadi menjadikan kedua telapak tangan di antara kepala, menjadikan kepala di antara dua telapak tangan, ya. Dan mengarahkan jari-jari, ya, jari-jari kaki ke arah kiblat. Menjadikan kepala di antara dua tangan dan jari-jari kaki ke arah, mengarahkan ke arah kiblat. Ya, ketika sujud, telapak tangan berada di antara kepala, atau kepala berada di antara kedua tangan. Dulu kita sampaikan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Kemudian jari-jari kaki menghadap ke kiblat. Kemudian yang berikutnya al-iftiras fi tasyahhudil awal. Sunnah yang berikutnya duduk iftiras ketika tasyahud awal. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang berikutnya wad'ul yadaini alal fakhidaini, meletakkan kedua tangan di atas dua paha. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk, ya, atau ketika tasyahud. Ketika duduk yaitu ketika duduk di antara dua sujud, dan ketika tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kemudian yang berikutnya at-tawarruku fi tasyahhudits tsani. Tawarruk, duduk tawarruk pada tasyahud kedua, ya, duduk tawarruk pada tasyahud kedua. Kemudian yang berikutnya an-nadharu
ila sababati wal isyaratu biha fit tasyahhud. Melihat atau mengarahkan pandangan ke jari telunjuk dan memberikan isyarat dengan telunjuk itu ketika tasyahud. Jadi melihatnya sunnah, ini memberikan isyarat dengan jari telunjuk juga sunnah. Baik memberikan isyarat dengan satu kali gerakan ataupun dengan yang melakukan dengan menggerakkan jari telunjuk. Kemudian yang berikutnya al-iltifatu yaminan wa shimalan fi taslim. Menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri ketika tasyahud. Karena ada satu riwayat kemarin yang ketika salam bagaimana? Cukup apa? Tidak menolehkan sarapan, hanya mengisyaratkan. Assalamualaikum. Ya, satu riwayat. Kemudian yang berikutnya at-taslimatu tsaniyah. Salam yang kedua. Salam yang kedua. Ini diantara penjelasan tentang sunnah sholat, dan bisa jadi terjadi perbedaan diantara para ulama tentang apa? Pembagian wajib, pembagian rukun, wajib dan sunnah sholat. Ya, sebagaimana kemarin dalam madzhab Syafi'i tidak dikenal apa? Wajib sholat. Yang dikenal ada sunnah apa? Ya, apa? Tasyahud awal dan apa? Kunut. Ya, kunut dan tasyahud awal. Ya, intinya hadirin sekalian, ini hanya untuk pembagian. Saya saat memberikan untuk pembagian sebagai tambahan dan ya lebih mendalam lagi kita kaji. Adapun bagaimana seharusnya kita sholat? Ya, sholat itu apa yang dilakukan oleh Nabi dari awal sampai akhir. Maka saya wasiatkan pada Anda untuk membaca apa? Kitab Sifat Sholat Nabi. Jangan puas, saya sudah sholat sekian puluh tahun, saya sudah sholat sejak lahir. Oh, sejak lahir, sejak balik ya. Sejak lahir rana ya. Atau sejak memayis saya sudah diajak sholat oleh bapak saya balik sudah mulai sholat dari dulu sampai sekarang. Jangan puas ya, terus apa? Koreksi sholat kita, koreksi sholat kita. Ki bener pora, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi, lakukan ya. Untuk membedakan ini level berikutnya. Tapi yang pertama kita sholatnya harus mencontoh Nabi. Jangan kita jujuk, oh yang penting rukunnya wajib selianis, sementing isah. Jangan, kita ikuti dulu ya. Torikohnya di sini Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau juga gitu. Misalnya dalam wudu jelaskan dulu yang seperti apa wudunya Nabi. Saya saat ini juga gitu. Juga ketika sholat itu bagaimana sholatnya Nabi dari awal sampai akhir. Baru kemudian dirinci, sing rukun iki, sing wajib iki. Sehingga ketika kita sholat, ketika kita mengajari sholat keluarga kita misalnya, ya diajari dari awal sampai akhir. Nggak perlu diceramai, sing rukun iki nak, sing wajib iki, sing sunnah iki. Rasa. Ketika di masyarakat kita pun demikian, awam. Anda saya anggap tidak awam ya. Anda sudah tolib. Banyak asatid di sini, banyak tolib ya, sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar kitab, ngaji kitab. Maka ketika ngajari kepada orang awam, ajari yang apa? Sholat secara sempurna. Ini Pak, syarat sholatnya seperti ini. Nek perlu dipraktekke. Wong tua-tua ora praktek sholat. Nek kok diceramai kadang ini iki. Oh nek pelajarannya pengajian ini bar jam 8 ngono wis. Bar subuh ya ngantuk, pokoknya jam 8 wong ini. Maka gunakan apa? Praktek misalnya. Seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Air Farudin ketika mengajar kajian di daerah Lempuyangan misalnya. Di daerah Lempuyangan beliau mengajari kepada jamaahnya, para bini sepuh itu diajari dengan praktek.
sholat ya kon ngadeg beres baris satu jadi imam, beliau keliling iki ruku'e kurang gini saja. Ini diceritakan dalam kitab sejarah beliau. Ini barangkali yang perlu kita hidupkan, dan saya kira mungkin di antara antum atau para asatid atau teman-teman yang mengajarkan sholat sudah praktek, itu lanjutkan. Itu praktek itu semuanya kena kan gitu. Istirasah kokian apa? Penjelasan. Tapi kalau Anda belajar kitab ini, ya kudu ngono kuwi rinciane kan. Ya beda antara level SD karo level kuliah kan. Dengan semester piro iki. Kemudian qala al-muallifu rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Wa minal arkani at-tuma'ninatu fi jami'i arkaniha. Wa minal arkani, dan di antara rukun salat, at-tuma'ninatu fi jami'i arkaniha, yaitu tuma'ninah pada seluruh rukun-rukunnya, itu pada rukun-rukun salat. Ya. Dalam hadis al-musi' lis-salati, hadis tentang orang yang salatnya keliru, Nabi SAW merinci. Beliau merinci tentang di mana tempatnya tumakninah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qumta ila sholati, apabila engkau ingin melakukan salat, fa'asbigil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Ya, sempurnakanlah wudu dengan sempurna. Ya, karena ini termasuk syarat salat. Tsumastaqbilil kiblata fakabbir, kemudian menghadaplah ke kiblat, fakabbir, kemudian bertakbirlah. Tsumaqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Apa di sini maksudnya? Baca surat apa? Al-Fatihah. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah, hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tenang dalam keadaan rukuk. Engkau tenang ketika rukuk, tumakninah. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian iktidalah, ya, angkat, maksudnya dari rukuk ke iktidal. Hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau apa? Tegak dalam keadaan lurus, dalam keadaan berdiri, tegak lurus dalam keadaan berdiri. Tsumasjud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau tenang ketika sujud. Ya, tumakninah lagi ketika sujud. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian ya, bangkit dari sujud, duduk, hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tenang dalam keadaan duduk. Berarti duduk di antara dua sujud. Ada apa? Tumakninahnya. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah sampai engkau tenang dalam keadaan sujud. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujud sampai tenang apa? Dalam keadaan duduk. Dalam hal apa ini? Sudah sujud terus bangun lagi, berarti sebelum berdiri.
Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian lakukan hal tersebut dalam sholatmu seluruhnya. Maksudnya yang sama seperti itu lakukan sampai kepada rakaat yang berikutnya. Ya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini dalil tentang apa? Tentang tumakninah ketika sholat dan tempat-tempatnya yang harus dilakukan oleh seorang yang sholat untuk tumakninah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat." Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi jadi pegangan bagi kita bagaimana kita sholat, ya, sebagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kadang juga dipleset ke solu kama ro'aitumuni, sholatlah sampai kalian muni usolli. Ya. Ro'aitumuni ini bahasa Arab. Ro'aitu muni usolli. Lu kon muni usolli. Ya dipleset, no, orang nggak ngerti bahasa Arab. Hingga ke musola lidayah, jadi orang ngerti. Wah, itu muni. Domir tum ketemu domir ni, ya, ana. Baik. Kemudian qala al-muallifu rahimahullahu taala, fa idza faragha min salatihi, apabila selesai dari salatnya, istaghfara thalathan, beristighfar 3 kali. Ya, bagaimana istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nah. Ya, adapun yang panjang walau alam saya nggak ngerti dalilnya. Mungkin ada yang pernah mendengar atau membaca dalilnya. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb. Dan panjangnya walau alam saya tidak. Ya. Yang saya tahu dari penjelasan para ulama, istighfar ya, astaghfirullah, 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 wa qala, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Ya. Ingkana imaman, apabila seorang itu imam, ini sampai Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Apabila seorang imam ketika bacaan ini setelah selesai kemudian apa? Disunahkan untuk menghadap ke jamaahnya. Ya. Sehingga mengucapkan setelah salat, setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian balik menghadap ke jamaah. Ya, ini sebagaimana hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, ya, qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaqud illa miqdara ma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salam, beliau tidak duduk, artinya setelah salam itu tidak tetap dalam keadaan duduk, kecuali ya seperti atau selama bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau apa? Menghadap ke makmum. Ya.
Kemudian zikir setelahnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Ya, setelah baca tadi kemudian baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali, wa yaqulu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tamamul minnah, tamamul mi'ah. Ya, genap berapa? 100. Jadi baca alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Ya, ada beberapa cara, yaitu membaca zikir setelah sholat. Yang pertama, cara yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi di sini, yaitu apa? Membaca subhanallah, kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. Berapa jadinya? 99. Kemudian digenapkan menjadi 100. Ditambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi yang dipilih oleh Sesa'di di sini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian cara yang kedua yaitu bertasbih 25 kali. Subhanallah 25 kali. 25. Alhamdulillah 25 kali. Kemudian Allahu akbar 25 kali. Kemudian la ilaha illallah 25 kali. Jadi berapa kenapanya? 100. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, Allahu akbar 25, kemudian la ilaha illallah 25. Sehingga genap 100. Ya. Ini dalam hadis riwayat Ahmad, kemudian Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam An-Nasai. Ya. Dari seseorang yang mimpi, mimpi, dalam mimpinya itu dia mengatakan, kamu diperintahkan untuk mengucapkan subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 34 kali. Ya, Allahu akbar berapa? 34. Berarti pas berapa? 100. Falau ja'altum fiha tahlil wa ja'altum 25 fakhadu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ditambah dengan la ilaha illallah, ya, seandainya kamu tambah itu la ilaha illallah, berarti tambah apa? Dari subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ditambah la ilaha illallah, dan kamu jadikan 25 kali. Artinya apa? Masing-masing itu 25. Ya, dalam mimpi itu dia diperintahkan untuk baca itu. Beda ditambah la ilaha illallah, masing-masing dibaca 25 kali. Fadzakartul dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku menyebutkan hal itu, menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan qala
qad ra'aitum faf'alu. Aku telah mengetahuinya, lakukan. Ya, lakukan yang seperti itu. Jadi boleh apa? 25 kali. Tapi ditambah apa tadi? La ilaha illallah. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, ya, yang tadi disebutkan dalam hadis tadi sebelumnya tadi, yang tentang 25 tadi, yaitu alhamdulillah 33 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 34 kali. Dalam hadis riwayat Imam Muslim kali ini hadisnya. Nabi SAW bersabda dari Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, mu'akibatun la yakhibu qailuhunna aw fa'iluhunna dubura kulli salatin maktubatin. Ada amalan-amalan yang menyertai, ya, yang menyertai salat. La yakhibu qailuha, tidak akan rugi orang yang mengucapkannya, au fa'iluhunna, atau orang yang melakukannya, dubura kulli salatin maktubatin, setiap selesai salat wajib. Apa itu? Thalathun wa thalathuna tasbihatan, 33 kali tasbih, yaitu subhanallah 33 kali, wa thalathun wa thalathuna tahmidatan, 33 kali alhamdulillah, wa arba'un wa thalathuna takbiratan, dan 34 kali takbir. Allahu Akbar 34 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini cara yang ketiga. Kemudian cara yang keempat. Cara yang keempat apa nih? Yaitu bertasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, tanpa ada tambahan. Kalau yang pertama tadi ada tambahan apa? La ilaha illallah wa la syarika la ila akhiri. Kali ini enggak ada tambahan, cuma 33 kali semua. Ini dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu nasihat Nabi atau wasiat Nabi kepada orang-orang miskin, ya, orang-orang fakir yang mengeluhkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh, orang-orang kaya itu sudah mengalahkan kami. Mereka sholat ya kami sholat, puasa ya kami puasa, tapi mereka sodakoh, kami nggak bisa sodakoh, kalah. Maka Nabi menambahkan apa? Dikasih gini, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin thalathan wa thalathin. Kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir setelah selesai sholat 33 kali. Jadi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Biar mengalahkan orang-orang kaya. Orang-orang kaya dengar nggak? Dengar nggak? Ya dengar. Akhirnya apa? Melakukan. Orang-orang ini protes lagi. Tuh, orang-orang kaya dengar dari Rasulullah, mereka melakukan. Dzalika fadlullah yu'tihi mayasha. Itulah, ya, fadlullah, ya, keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi sering dibahas oleh para ulama keutamaan orang yang apa? Orang yang orang kaya syukur dengan orang yang miskin sabar. Lebih utama mana? Orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang sabar. Ini terjadi khilaf di antara mereka. Ya. Ya kita lakukan. Bu wong sugih krungu apa ora ya? Ternyata kayak wong sugih ra salat kan gitu. Berarti Anda menang. Kalau kita fakir, kita melakukan ini, kita bisa mengalahkan orang yang kaya. Orang kaya yang tidak melakukan ini tentunya. Ya, wallahu taala a'lam. Demikian apa yang kita bahas pada
kesempatan sore hari ini. Sudah hampir adzan dan nanti masih ada tersisa yang belum disebutkan oleh saya saat di sini apa? Bacaan ayat kursi dan muawwidzat, yaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan kita singgung ini. Sudah masuk maghrib. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.